Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pertama pada turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu tentang konsep persamaan garis singkung suatu kurva. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita akan menentukan dulu konsep garis singgung. Yang kedua, kita akan menemukan konsep garis sekan dan garis tangen. Kemudian, menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang persamaan garis singgung, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang garis sekan, kemudian ada garis normal, dan garis singgung itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang pertama itu, kita punya suatu kurva di sini. Kita ada suatu kurva, kemudian di kurva ini ada dua garis. Nah, garis yang pertama ini memotong pada satu titik, ya kan? Memotong kurva hanya pada satu titik. Sedangkan pada garis yang kedua yang berwarna biru di sini memotong hanya pada dua titik. Nah, garis yang pertama ini yang merah inilah yang disebut dengan garis singgung. Nah, sedangkan garis yang berwarna biru yang memotong pada dua titik ini tadi disebut dengan garis sekan. Nah, jadi garis sekan itu adalah garis lurus yang ditarik dari dua titik pada suatu kurva. Atau bisa disebut juga garis yang memotong pada memotong kurva pada dua titik. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu ada yang namanya garis normal. Jadi, misalkan kita punya satu titik singgung di sini. Kita punya garis singgung di sini. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus melalui titik tersebut, melalui titik singgungnya, dan tegak lurus dengan garis singgung. Itu yang disebut dengan garis normal. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga garis, kita lihat di sini, ini adalah garis ini memotong pada satu titik di sini. Memotong satu titik saja. Nah, garis ini disebut dengan, ini adalah salah satu contoh dari garis singgung. Nah, jadi garis singgung itu disebut juga dengan garis tangen, atau garis singgung itu disebut juga dengan garis tangen. Nah, dan garis ini hanya memotong kurva pada satu titik di sini saja. Nah, di sini ada titik lain lagi yang terpotong. Nah, ini berarti adalah perpanjangan. Nah, tapi titik singgungnya adalah di sini. Garis ini punya titik singgung yang hanya menyentuh garis kurva ini pada satu titik saja. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Jadi ini adalah suatu kurva. Kita punya suatu kurva gradien kurva garis pada diagram Kartesius. Kurva ini di kurva ini ada dua titik P dan Q di sini. Nah, ada sebuah garis sekan yang memotong pada kedua titik ini, tepat di kurva ini pada titik P dan Q. Kita sebut misalkan di titik P, ini adalah X1 dan X1, Y1, dan di titik ini, titik Q adalah X2, Y2. Nah, kita bisa sebut, kita ingat kalau misalkan kita punya, anggap saja ini adalah sebuah gunung misal, kita mau meluncur ke sini, set. Nah, kita pasti akan melewati yang namanya kemiringan atau gradien, ya kan? Nah, kemiringan atau gradien ini, kita ingat kalau gradien itu rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1. Sehingga kita bisa menuliskan gradien dari garis sekan ini adalah Y2, yaitu titik 2-nya di sini, dikurangi dengan Y1, Y2 dikurangi Y1, kemudian dibagi dengan X2 dikurangi X1-nya, X1-nya ini. Ya, ini Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, kalau kita perhatikan di grafik ini ada tulisan delta X dan delta Y. Nah, kita bisa tuliskan juga bahwa
Y2 dikurangi Y1 ini adalah delta Y, sedangkan X2 dikurangi S1 adalah delta X, ya kan? Nah, jadi kita bisa tuliskan, kita tulis di sini ya. Kita bisa tuliskan bahwa untuk delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1, kemudian delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah untuk deltanya. Nah, sekarang kita perhatikan, jadi ini ya, ini kalau kita ingin mencari gradien dari sebuah gerisekan. Sebuah gerisekan kita bisa gunakan rumus gradien yang dulu pernah kita pelajari, atau mungkin bisa disingkat delta Y plus delta X. Nah, kemudian, sekarang pada gambar yang kedua, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini kurva ini ternyata memiliki banyak sekali garisekan. Garisekannya itu dimulai dari X2, dari garisekan yang melewati titik P dan Q. Ternyata ini semakin mendekati titik P, itu semakin banyak garisekannya. Ini ada, ya kan, dari titik P, kemudian kita semakin mendekat, sehingga ternyata kita semakin mendekat ke titik P, itu kemiringannya itu akhirnya menjadi garis singgung atau garis tangen, seperti itu. Nah, jadi kita dari sini kita bisa tuliskan, kita kan tidak tahu nih, kalau kita tidak tahu nanti semakin dekat ini garis singgungnya atau seperti apa. Nah, gini, sebelum kita bahas sampai ke garis singgung ya, kita bisa tuliskan ini dulu. Kita tadi kan punya M itu adalah X, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, di sini ini adalah, berarti kita bisa tuliskan bahwa delta X itu adalah X2 min X1, sehingga kita bisa tuliskan bahwa X2 itu sama dengan delta X dikurangi X1, ya kan? Dikurangi X1. Nah, karena di sini kita tadi punya ini adalah Fx2, Y itu kan bisa dituliskan sebagai Fx ya. Berarti kalau kita punya F ketika pada X1 maka Y-nya adalah Fx1, sehingga di sini sehingga ketika Fx2 maka Y-nya adalah Fx2. Nah, Fx2 ini kita bisa tuliskan menjadi Fx1 plus delta X yang diperoleh dari ini tadi. X2 itu kan sama dengan bisa tuliskan delta X min X delta X plus X1 ya, delta X plus S1. Nah, jadi kita bisa ubah di sini X2-nya yang ada pada Fx2 kita tuliskan menjadi Fx1 plus delta X. Nah, sedangkan ini kita juga punya X2 di sini kita ubah menjadi X1 plus delta X dikurangi X1, sehingga karena X1 dikurangi S1 sehingga diperoleh menjadi delta X. Nah, kalau kita amati pada garis ini, semakin kita mendekati nilai dari semakin delta X-nya itu kecil, ya kan, semakin kecil, ini semakin kecil, misalkan titiknya semakin di sini semakin kecil, maka delta X-nya itu mendekati berapa kira-kira? Kalau misalkan di sini tadi mendekati 4, ya 4, kemudian mendekat lagi 3, kemudian mendekat lagi 2, maka semakin mendekati nilai titik P ini, delta X-nya pasti akan mendekati 0. Nah, kita ingat lagi
Kita ingat lagi, kemarin kita sudah belajar tentang limit ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradien dari garis singgung atau garis tangan itu sebenarnya adalah limit dari gradien garis sekant. Ya, limit dari gradien garis sekant. Limitnya itu ketika apa? Ketika delta X-nya itu mendekati 0, seperti itu. Nah, inilah yang nantinya kita sebut dengan turunan. Nah, tapi konsep dari turunan sebenarnya adalah merupakan gradien dari garis singgung suatu kurva, ya, garis singgung suatu kurva, seperti itu. Jadi ini adalah konsep turunan itu sebenarnya dari gradien garis singgung suatu kurva. Nah, sekarang kita cek definisi formalnya. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P itu x1, y1 pada kurva f. Gradien garis singgung di titik P x1, y1 adalah limit gradien garis sekant. Nah, tadi kan sudah kita simpulkan ya. Jadi gradien garis singgung adalah limit dari gradien garis sekant di titik P x1, y1. Gitu. Nah, ditulisnya seperti ini. M garis singgungnya adalah limit dari gradien garis sekant. Tadi garis sekant kan mencarinya adalah fx1 tambah delta x dikurangi fx1 dibagi dengan delta x. Nah, karena ini adalah limit dari garis sekant, berarti kita limitkan dengan delta x-nya mendekati 0 jika limitnya ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan gradien garis singgung kurva fx plus sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. Jadi titiknya ini sudah diketahui ya. Nah, jawabnya pertama kita tentukan dulu fx-nya berapa. Fx-nya berapa supaya kita nanti ketika menentukan limitnya itu bisa langsung, tidak perlu menghitung-hitung lagi. Jadi yang pertama tadi, fx-nya itu berapa, kemudian fx2, tadi kan rumusnya, tadi kita ingat ya, rumusnya adalah ini, f limit fx plus delta x dikurangi fx1 dibagi delta x dengan delta x itu mendekati 0. Nah, x1-nya di sini adalah pada titik yang ditentukan. Nah, gitu. Jadi kita cari dulu fx-nya berapa, kemudian F2-nya berapa, kemudian F2 plus delta X-nya berapa. Seperti itu. Kita cari dulu. Fx itu sama dengan, Fx kan ini ya persamaan awalnya. Kemudian F2 itu kita substitusikan nilai 2 ke persamaan ini, persamaan ke fungsi Fx, x kuadrat plus 3x min 4. Kemudian yang ketiga adalah yang F2 plus delta X, kita substitusikan. Nah, kita substitusikan, kalau itu disubstitusikan itu paling banyak kesalahan adalah ketika ini. Jadi ketika menjabarkan X kuadratnya. Jadi seringkali ketika menjabarkan X kuadrat itu langsung saja, tapi kalian ingat ini ya, ingat kalau kita punya X kuadrat A plus B dikuadratkan, maka ini adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat seperti ini. Ingat ya, jadi bukan A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan, tapi kita jabarkan ada 2 kali AB gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita jabarkan berarti kita hitung sehingga diperoleh ini delta X kuadrat tambah 7 kali delta X plus 6. Nah, kalau sudah bagaimana? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu kan tadi limit, ini terpotong. Limit fx1 plus delta x plus ini ada f1 ya. x1 per delta x, delta x-nya mendekati 0. Nah, kita substitusikan. Tadi kita sudah peroleh f2 delta x itu sama dengan ini, delta x kuadrat plus 7 delta x plus 6, kemudian dikurangi F2. F2 tadi diperoleh 6, dibagi dengan delta x, seperti itu. Nah, ini hati-hati untuk penulisan limit itu tetap ada sampai kalian mensubstitusikan nilai
ini N0-nya ke dalam variabel-variabel yang ada di sini. Nah, kemudian kita dikurangi ya ini ya, 6 dikurangi 6 habis, sehingga diperoleh limit delta x kuadrat ditambah 7 delta x per delta x-nya mendekati 0. Nah, ini dibagi, ini kita ingat sifat limit kemarin kalau kita punya limit fx plus gx, maka kita bisa mengubah x mendekati a, kita bisa ubah menjadi limit fx x mendekati a plus limit gx x mendekati a. Jadi kita bisa pisah sendiri, yang x kuadratnya sendiri, kemudian yang 7 delta x-nya sendiri kita pisah. Lalu ini kita ingat kita bisa mengeliminasi, kita bagi ya, x kuadrat dibagi x, diperoleh menjadi berarti delta x. Ya, kita jabarkan aja di sini, berarti limit delta x mendekati delta x mendekati 0 ditambah limit 7 x-nya mendekati 0. Berarti kita peroleh seperti ini, sehingga ketika delta x 0-nya itu disubstitusi ke delta x, diperoleh delta x-nya adalah 0, kemudian ini ditambah 7, sehingga kita peroleh gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 4 di titik 2,6 itu sama dengan 7. Seperti itu. Ini untuk soal yang menentukan gradien garis singgung kurva. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan bahas soal yang berkaitan dengan menentukan persamaan. Menentukan persamaan garis singgung kurva di titik kurva ini ya, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 4x di titik negatif 1, negatif 3. Ini caranya sama, kita cari dulu garis gradien pada gradien garis singgung kurva ini di titik negatif 1, negatif 3 ya. Seperti tadi ya, kita cari dulu f1-nya berapa, f negatif 1-nya berapa di sini. Kemudian kita cari f min 1 plus fx1-nya, fx1 plus delta x-nya tadi, diperoleh di sini adalah x kuadrat ditambah 2x plus 3. Nah, baru kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgungnya menggunakan limit gradien dari garis sekan tadi yang delta x-nya mendekati 0. Nah, kita substitusikan, berarti f min 1 ditambah delta x, berarti tadi ini delta x kuadrat ditambah 2 delta x min 3 dikurangi dengan f min 1. F min 1-nya adalah min 3 tadi, dibagi dengan delta x. Nah, kemudian kita kurangi, di sini negatif 3. Negatif 3 dikurangi negatif 3, berarti ditambah habis, sehingga ya kan, sehingga di sini menjadi plus, maka habis di sini, maka kita peroleh limit x kuadrat ditambah delta x kuadrat ditambah 2 delta x per delta x-nya mendekati 0. Ini ya. Lalu kita gunakan sifat limit. Sifat limit kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan, limit dari dua fungsi yang dijumlahkan kita bisa pisah, sehingga ini sendiri, kemudian ini sendiri, ya. Sehingga kita peroleh limit delta x kuadrat per delta x-nya mendekati 0, ini kita eliminasi. Ini kalau dijabarkan menjadi limit delta x mendekati 0 ditambah limit 2 delta x mendekati 0, seperti ini. Nah, karena sudah difaktorisasi, sudah dieliminasi tadi yang faktor yang sama, maka kita bisa substitusikan, berarti delta x-nya diganti dengan 0, diperoleh 0, lalu limit 2 delta x mendekati 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh gradien kurva tersebut, kurva ini ya, x kuadrat plus 4x adalah 2.
Gradiennya adalah 2. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan S kuadrat plus 4x di titik negatif 1, negatif 3. Nah, kalau ini kita gunakan rumus ini ya. Kita punya rumus Y min Y1 sama dengan M atau gradiennya dikali X min X1. Nah, kita substitusikan. Y1-nya tadi adalah ini, sudah kita punya. Negatif 3, kemudian X1-nya adalah negatif 1, kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgung ini, lalu kita peroleh berarti Y min 3, ini ya, Y min 3 itu berarti menjadi Y plus 3, kemudian 2 kali X min 1, berarti min kali min berarti jadi plus di sini. Menjadi plus, lalu kita kalikan 2 kali X ditambah 2 kali 1. Sehingga diperoleh 2x ditambah 2. Lalu kita pindah ruas di sini supaya kita peroleh Y. Supaya kita peroleh Y berarti 3-nya dipindah ruas, karena positif jadi negatif. Nah, berarti hasilnya adalah, ya ini, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2x min 1, atau bisa diubah juga ke bentuk lainnya, Y min 2x plus 1 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi itu tadi, yang soal pertama adalah untuk mencari garis singgung, mencari gradien garis singgung kurva di titik tertentu. Yang kedua adalah mencari persamaan garis singgung pada kurva di titik tertentu. Caranya sama, tinggal kita tambahkan langkah mencari menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian terkait ini tadi gradien dari garis singgung kurva dengan konsep turunan, maka silakan kalian bisa belajar, berlatih untuk meningkatkan skill kalian dalam menentukan gradien garis singgung kurva serta menentukan persamaan garis singgung kurva. Silahkan bisa dikerjakan, semoga bisa membantu kalian meningkatkan kemampuan kalian. Oh ya, maaf, ini bukan plus minus, tapi plus. Ini plus ya, jadi bukan plus minus. Ini tandanya adalah plus. Ini tandanya adalah plus, jadi bukan plus minus. Oke. Sekian dari saya, jadi seperti itu tadi langkah-langkah untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa gradien garis singgung itu diperoleh dari limit gradien garis sekant. Seperti itu. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran selanjutnya dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.